Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Keesokan harinya, kita melihat Debok yang sedang mengalami hari yang sangat beruntung. Segalanya tampak berjalan sesuai dengan rencananya. Sementara itu, Handul sedang bersiap untuk ke kantor. Dia teringat ciuman romantisnya dengan Kijun semalam. Dan mereka pun berangkat bekerja bersama-sama. Di kantor, Jonman mencoba mengajak Nare untuk menonton film. Tapi nampaknya Nare menolaknya dengan halus. Tak lama kemudian, Pak Kim dan Yorum tiba di kantor tim asuransi untuk menyampaikan kabar bahwa mereka akan bercerai. Namun tampaknya mereka telah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang dan akan menjalaninya dengan damai. Intinya, pasangan itu setuju untuk mengakhiri hubungan mereka dengan baik-baik. Setelah mengantar pasangan itu, Kijun meminta bantuan Handul untuk mengajarinya merajut. Karena Kijun mau menyelesaikan rajutan milik saudara perempuannya yang belum selesai. Dan Handul dengan antusias setuju untuk membantunya. Di tempat lain, istri Debok pulang dari perjalanannya dan mendapati sisi rumahnya berantakan. Tentu saja, hal ini membuatnya merasa sangat kesal. Sementara itu, Yorum membuat pernyataan di media sosialnya kalau dia dan suaminya sudah bercerai. Pernyataan Yorum itu membuat Handul sadar kalau tujuan dari perceraian adalah untuk berbahagia. Jadi tujuan menikah adalah untuk berbahagia, namun tujuan bercerai juga untuk bahagia. Semua tergantung bagaimana kita menjalani dan mengakhiri semua pilihan yang telah kita buat. Malam itu, Debok pulang dengan bahagia menyambut kepulangan istrinya yang bernama Sojong. Debok mengajak Sojong untuk makan daging sapi Korea. Tapi Sojong menolaknya dan mengungkapkan bahwa Debok tidak pernah peduli dan tidak pernah mau tahu tentang keluarganya sendiri. Debok membela diri dengan mengatakan kalau dia kan tugasnya bekerja. Jadi beberapa hal memang dia nggak tahu. Kemudian, Sojong menyerahkan surat cerai kepada Debok. Debok benar-benar frustasi karena semua itu. Tapi Sojong bersikeras untuk bercerai. Di tempat lain, Handul sedang mengajari Kijun merajut. Di sana, Kijun menceritakan kisah saudara perempuannya kepada Handul. Di mana awalnya, Kijun tidak merasa empati kepada saudaranya itu. Dan akhirnya, saudara perempuannya Kijun pun meninggal. Sejak saat itulah, Kijun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah takut berpisah demi dirinya sendiri dan pasangannya. Kijun menanamkan pikiran dalam dirinya. Kalau bercerai itu bukanlah suatu kegagalan, tapi bisa aja itu adalah awal yang baru. Handul tersentuh oleh kisah Kijun lalu mengatakan bahwa kita semua pasti punya kekurangan dan masa lalu yang tidak enak. Tapi kita tidak harus memulai semuanya dari awal. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada langkah yang benar untuk masa depan. Setelah selesai, Handul dan Kijun pun pulang. Di rumah, Handul menemukan rajutan hijau milik saudara Kijun yang belum selesai, bersama dengan foto Kijun di dalamnya. Dan menemukan catatan di balik foto itu yang membuat Handul penasaran. Sedangkan Kijun beserta Jonman menghampiri Debok yang sedang minum-minum sendirian. Debok menceritakan kalau dia akan bercerai dari istrinya. Jonman bertanya, kenapa istri Debok minta bercerai? Debok menjawab, itu karena kata istriku, aku ini nggak berperan sebagai suami dan ayah. Padahal selama ini aku bekerja keras loh untuk keluargaku. Mendengar keluh kesah Debok, Kijun dan Jonman mencoba untuk memberikan dukungan kepada Debok. Keesokan harinya, Nare mendatangi tim asuransi dan meminta mereka untuk mempercepat perilisan asuransi perceraian. Nare juga meminta mereka untuk meningkatkan ketentuan polis asuransi perceraian dan meninjau kembali metode perhitungan premi serta proses peninjauan klaimnya. Setelah membicarakan masalah ini, Nare meminta Jonman untuk berbicara berdua di ruangan Nare. Di sana, Nare memberitahu Jonman kalau Nare mendapatkan kenaikan pangkat menjadi CEO di cabang Singapura. Hal ini tentu membuat Jonman bingung, terutama saat Nare meminta Jonman untuk pergi bersamanya ke Singapura. Sebagai tanggapan, Jonman berkata kalau dia akan memikirkan jawabannya. Namun sebelum keluar dari ruangan, Jonman bertanya kenapa Nare mengajaknya. Nare menjawab kalau dia membutuhkan Jonman. Malam itu, Debok memanggil Sojong ke sebuah tempat makan. Debok menyerahkan polis asuransi perceraian kepada Sojong. Dan Debok pun berterus terang tentang kekurangannya. Debok mengakui kalau dirinya hanya berfokus pada pekerjaannya. Padahal seharusnya dia juga fokus merawat keluarganya. Itu adalah percakapan yang emosional, yang juga membuat Sojong frustasi. Pada akhirnya, Debok mengatakan kalau proyek asuransi perceraian ini adalah proyek terakhirnya. Debok berjanji, ia akan berubah menjadi lebih baik dan meminta Sojong waktu 100 hari untuk membuktikan diri. Sojong pun setuju sambil menangis. Dan itu adalah adegan yang cukup memilukan. Terkadang, percakapan yang jujur dari dalam hati dapat memulai pemulihan sebuah hubungan. Sementara itu, cinta bersemi antara Kijun dan Handul. Ketika itu, Kijun dengan penuh perhatian menjemput Handul dari stasiun bus.
Padahal malam itu hujan. Handul pun tersentuh dengan perilaku Kijun, dan mereka berdua pun pulang. Di rumah, Kijun mengantarkan makanan yang telah ibu Handul kirimkan ke rumah Handul. Kijun dan Handul pun berbicara tentang ibu Handul. Handul menyebutkan bahwa dirinya dan ibunya belum saling berbicara lagi setelah makan malam keluarga beberapa hari lalu. Tapi karena makanan itu, Handul pun menelepon ibunya. Lalu mereka pun dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan menyenangkan. Sementara itu di kamar, Kijun mendapatkan foto yang kemarin tidak sengaja Handul temukan. Kijun lalu menghampiri Handul dan menceritakan kisah di baliknya. Ternyata mantan istri Kijun yang mengambil foto itu. Kijun menyimpan foto itu untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang siapa dia. Dulu Kijun selalu bekerja keras dan selalu mengatakan lain kali aja kepada mantan istrinya. Sampai suatu hari mantan istri Kijun berpendapat kalau mereka berdua terlalu berbeda. Saat itulah Kijun menyadari, tidak ada lain kali lagi. Di sanalah hubungan Kijun dan mantan istrinya berakhir. Tapi Kijun mengatakan kalau tadi dia melihat mantan istrinya di taman. Dan Kijun merasa bersyukur karena mantan istrinya terlihat lebih bahagia sekarang. Kijun juga yakin mantan istrinya akan bersyukur melihat Kijun berbahagia bersama dengan Handul. Kijun kemudian merobek-robek foto itu, sembari mengatakan kalau sekarang dia telah menerima bagian dari hidupnya yang dahulu. Dan sekarang Kijun ingin memulai yang baru. Betul itu Kijun, kita harus memiliki hati yang baru jika kita memulai hubungan dengan orang yang baru. Setelah mengatakan itu, Handul bertanya apakah sekarang mereka bisa kembali ke apartemen mereka masing-masing. Karena sekarang Handul sudah bisa tidur nyenyak di rumah sendirian. Tetapi Kijun dengan bercanda mengatakan bahwa dirinya sudah menyukai apartemen Handul. Kemudian dengan sangat mengejutkan, tiba-tiba Handul mengusulkan agar mereka menghabiskan malam bersama. Tentu saja Kijun menerima gagasan itu. Mereka berdua pun tidur bersama di rumah Kijun. Mereka menghabiskan malam yang cukup penuh dengan gairah bersama. Keesokan paginya, Kijun bermimpi tentang saudara perempuannya. Kali ini di mimpinya, Kijun menghampiri Jinju dan memeluknya. Kijun juga meminta maaf kepada Jinju karena tidak memahami perasaannya. Ketika Kijun terbangun dari mimpinya, Kijun melihat Handul di sebelahnya. Kijun memilih untuk menghadapi dan mengakui rasa sakitnya. Mereka berdua pun berpelukan. Meskipun drama ini ratingnya rendah, tapi kasus-kasus di drama ini cukup relate dengan kehidupan beberapa orang. Memang, nggak semua seri drama cocok untuk semua orang, tapi drama ini memiliki kehangatannya sendiri. Mari saksikan kelanjutan episode terakhirnya besok ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.